Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Ismawanti, NIM 21201001. Di sini saya akan membahas mengenai antisipasi ancaman keamanan internet terhadap layanan internet satelit. Di sini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tinjauan teori, yang keempat kajian dan analisa, dan yang terakhir simpulan dan rekomendasi. Latar belakang saya mengambil topik ini yaitu kemajuan teknologi semakin luar biasa, terutama pada jaringan 5G yang sudah dinikmati masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia. Infrastruktur satelit sangat berguna untuk layanan telekomunikasi, transportasi, dan keamanan nasional. Ketergantungan ini memiliki banyak keuntungan, tetapi juga membawa masalah. Misal, ada ancaman fisik dari pecahan puing antariksa dan serangan cyber yang dapat menyebabkan gangguan serius. Data sensitif seperti data pemerintah, bisnis, dan individu sering kali dikirim melalui layanan internet satelit. Pelanggaran privasi dan kebocoran data yang merugikan dapat terjadi ancaman keamanan internet. Nah, akibatnya menjaga keamanan satelit dan pengembangan teknologi yang terus-menerus sangat penting untuk keberlanjutan dan kehandalan sistem. Di sini terdapat 3 perumusan masalah yang saya ambil, yaitu yang pertama, apa saja ancaman terhadap keamanan internet terhadap layanan internet satelit. Yang kedua, bagaimana penyedia internet satelit mengatasi ancaman keamanan cyber yang terus-menerus meningkat. Dan yang ketiga, bagaimana cara memahami resiko koneksi internet satelit tidak aman dan cara menguranginya. Tinjauan teori yang saya ambil dari beberapa jurnal, yaitu internet satelit merupakan jaringan internet yang ditransmisikan menggunakan saluran satelit komunikasi. Internet satelit biasanya menggunakan koneksi VSAT berupa C-band, Ku-band, dan Ka-band. Salah satu penyedia jaringan internet satelit adalah Starlink yang dimiliki oleh Elon Musk dan memungkinkan jaringan internet untuk berbagai wilayah. Teknologi internet dan cloud computing memfasilitasi penggunaan pribadi atau badan usaha yang berada di lokasi berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, tren work from anywhere atau WFH atau bekerja dari mana saja menggunakan internet. Namun, pada WFH juga memiliki efek negatif, salah satunya yaitu ancaman terhadap privasi data. Perentas yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan data ini untuk mendapatkan keuntungan mulai dari memeras korban melalui blackmail hingga menyebarkan informasi yang tidak seharusnya disebar. Terdapat beberapa kajian dan analisa yang diambil dari topik ini, yaitu yang pertama, ancaman. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh layanan internet satelit mencakup potensi serangan terhadap infrastruktur satelit, gangguan akses ilegal terhadap data, ancaman terhadap komunikasi antar satelit. Keberhasilan layanan ini sangat tergantung pada keamanan sistem, terutama mengingat sifatnya yang melibatkan transmisi data melalui medium yang rentan terhadap intersepsi dan manipulasi. Untuk mengatasi ancaman keamanan cyber yang meningkat, terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu penyedia internet satelit menggunakan teknologi enkripsi yang aman untuk melindungi data pelanggan. Teknologi ini termasuk protokol keamanan lapisan soket atau SSL dan protokol keamanan lapisan transportasi atau TLS yang mengenkripsi data selama transmisi, sehingga hampir tidak mungkin bagi peretas untuk mencegat atau mengakses data. Penyedia layanan juga menerapkan autentikasi 2 faktor dan kontrol akses pengguna untuk meningkatkan keamanan akun pelanggan. Hal ini menjamin bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses akun, sehingga orang-orang yang tidak berwenang tidak dapat mengakses data pribadi.
Yang kedua yaitu penyedia internet satelit juga berinvestasi dalam program pelatihan dan pendidikan keamanan cyber untuk karyawannya. Program-program ini membantu karyawan mengetahui ancaman keamanan cyber terbaru dan cara melindungi pelanggan mereka. Penyedia juga memberi pelanggan akses ke alat sumber daya keamanan untuk membantu mereka lebih memahami dan melindungi akun online mereka. Dan yang terakhir, penyedia internet satelit menggunakan firewall untuk melindungi jaringan mereka dari ancaman potensial. Firewall membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan memblokir lalu lintas berbahaya memasuki sistem. Selain itu, penyedia menggunakan pelindungan malware tingkat lanjut untuk mendeteksi dan menghapus perangkat lunak berbahaya apapun yang mungkin menyusup ke jaringan yang menurunkan risiko pelanggaran data. Selanjutnya, risiko koneksi internet satelit tidak aman dan cara menguranginya. Di sini terdapat 3 penyebab dan 2 solusi. Penyebab yang pertama dan terpenting perlu dipahami bahwa internet satelit disediakan melalui satelit mengorbit di bumi. Dengan kata lain, semua lalu lintas yang dikirim melalui satelit berada di tempat terbuka dan siapa saja yang memiliki peralatan yang tepat dapat menyadapnya. Nah, maka dari itu data yang dikirim melalui koneksi internet satelit rentan terhadap intersepsi dan aktivitas kriminal lainnya. Yang kedua, seringkali koneksi ke internet satelit tidak terenkripsi. Nah, maka dari itu hasilnya data yang dikirim melalui koneksi dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Ini dapat menimbulkan risiko keamanan signifikan karena siapapun yang memiliki akses ke koneksi dapat melihat data yang dikirim. Selanjutnya, yang ketiga, bagi pengguna yang membutuhkan akses data cepat atau mengandalkan koneksi yang andal untuk bisnis atau keperluan lainnya, penundaan atau kehilangan data dapat menjadi masalah besar. Ini karena koneksi internet satelit biasanya lebih lambat dibandingkan koneksi kabel. Penggunaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan koneksi internet satelit yang tidak aman. Solusi yang diberikan yaitu yang pertama dan yang terpenting saat menyambungkan ke internet melalui satelit, pengguna harus menggunakan Virtual Private Network atau biasa disebut dengan VPN. VPN mengenkripsi semua data yang dikirim melalui koneksi, membuatnya lebih sulit bagi pelaku kejahatan untuk mengaksesnya. Pengguna juga harus mengambil langkah keamanan lainnya dan kata sandi yang kuat untuk melindungi perangkat dan data mereka. Untuk menjaga perangkat dan data pengguna seaman mungkin, pengguna harus memastikan untuk menginstal pembaruan dan patch keamanan terbaru. Pengguna harus menggunakan program antivirus yang baik untuk melindungi keamanan perangkat mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian data analisa yaitu yang pertama, kebocoran privasi data pekerja dapat menyebabkan pencurian data seperti nomor kartu kredit, alamat rumah, video pribadi, dan data pribadi lainnya. Yang kedua, untuk mencegah serangan cyber dengan menerapkan protokol keamanan seperti enkripsi atau autentikasi untuk melindungi data. Yang ketiga, untuk menjaga perangkat dan data pengguna seaman mungkin, pengguna harus memastikan untuk menginstal pembaruan dan patch keamanan terbaru. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, sebaiknya pengguna menggunakan program antivirus yang baik untuk melindungi perangkat mereka dari perangkat berbahaya. Yang kedua, selalu menjaga agar komputer up-to-date serta gunakan password yang kuat dan edukasi staf tentang keamanan internet. Yang ketiga yaitu lindungi ponsel dengan menggunakan kata sandi atau biometrik
batasi informasi pribadi dan yang dipublikasikan di media sosial dan laporkan apabila terdapat aktivitas yang mencurigakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.